Breaking News Gaza membara, saya juga masih bersama dengan Ketua Presidium Mercy Dr. Sarbini Abdul Murad yang tadi sebelum jeda sudah menjelaskan kepada kita bagaimana lika-liku pembangunan rumah sakit Indonesia juga menjadi sasaran dari target Israel ataupun juga serangan Israel ke jalur Gaza Palestina, dan memang banyak sekali perjalanannya untuk bisa mendirikan rumah sakit Indonesia di Gaza. Dibangun prosesnya cukup panjang 2010 sampai 2016, dan sekarang rumah sakit ini dengan segala keterbatasannya memberikan bantuan kepada para korban. Nanti dokter bisa cerita lebih lanjut lagi, termasuk juga ada beberapa relawan Mercy yang juga masih ada di sana. Tapi sebelumnya saya juga ingin bertanya dokter, tadi sempat dikatakan penjelasan juga oleh rekan kami Nurkolis bahwa digunakan bom fosfor oleh pihak Israel ini merupakan satu senjata yang dilarang. Apa dampaknya jika orang kemudian terkena bom fosfor ini, dok? Ya. Saya ingat Mbak, tahun 2009 ketika kami ke Gaza itu, kami menemukan pasien yang kena bom fosfor, itu kebakar semua, Mbak. Melepuh semua itu. Yang kedua itu efeknya itu juga bisa merusak sumber-sumber air. Nah, makanya bukan hanya manusia yang menderita, itu kebakar itu, melepuh itu, tapi juga sumber-sumber air itu juga bermasalah. Jadi sebenarnya bom fosfor itu dilarang sebenarnya, itu dilarang oleh PBB untuk digunakan. Tapi Israel kan menggunakan semua senjata apapun untuk membantai orang Gaza ini kan. Nah, makanya bom fosfor ini luar biasa, dia tuh gimana aja ya kok. Walaupun misalnya dia ada sisa tek ini masih kena, itu masih berasap itu. Itu bisa beberapa hari itu, nggak padam dia itu. Bertahan sampai berapa lama menurut pengalaman dari dokter yang ada di sana melihat juga? Saya lihat ada bom sekitar 2-3 hari, saya masih melihat ada asapnya, masih panas itu bunga, masih berapa itu. Jadi fosfor sangat bahaya sekali bom fosfor itu. Nah, maka sebab itu kalau misalnya PBB khususnya Mbak tidak melakukan langkah-langkah yang tegas untuk memberi sanksi untuk Israel, maka akan terjadi dampak lebih besar lagi ketika perdamaian ataupun perang reda, akan ada masalah baru lagi nanti. Sumber air itu gimana? Belum lagi pohon-pohon yang kebakar semua. Bakar pohon kena itu, Mbak. Bakar pohon, Masya Allah, itu luar biasa. Nah, makanya ini harus sama-sama kita coba teriakin supaya itu dilarang untuk digunakan ini. Baik. Karena gini, Mbak. Kalau yang meninggal atau yang syahid itu di Gaza, itu benar-benar penduduk sipil. Tapi kan Israel kan mengatasnamakan itu adalah rumahnya orang Hamas, bengkelnya senjata, kemudian markasnya Hamas, macam-macam. Nah, kalau sipilnya Israel yang meninggal, itu memang militer. Karena semua sipil dia di Israel kan militer semua. Contoh berita gini, 30 orang tentara Israel ditembak mati, dan 700 orang sipil tewas. Ya kan? Saya katakan bahwa sipil saya korban juga, padahal sipil juga militer juga. Baik, nanti kita lanjutkan cerita lebih panjang mengenai hal ini, menarik kalau kita ketahui bersama.